Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana kemarin Bu Putri selaku sebagai dosen materi kepemimpinan eh, dan malam hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Terlebih dahulu saya perkenal dulu, saya selaku sebagai MC dengan saya sendiri Agus, dan ada teman saya Andreas, ada Ari Nugroho, ada Dia Reza, ada Giska, ada Mas Nanang, ada Suci, ada Yemima, dan terakhir ya ini Mas Yoga. Oke, langsung saja kita simak video dari presentasi kami. Oke. Untuk slide selanjutnya akan saya bawakan. Saya mengambil slide tentang inti kasus, di mana saya harus menjelaskan tentang Julia dan juga Joni, seorang karyawan dan juga seorang atasannya. Julia ini adalah seorang pemuda yang mempunyai kepercayaan diri tinggi dan off to the box dalam menyelesaikan masalah. Dia lulus kuliah 26 tahun di Chicago University. Dia terbiasa mengambil keputusan dengan cepat dan dikenal sebagai orang yang tepat untuk memecahkan masalah oleh profesornya di universitas. Sehingga mungkin di sini Johnny bisa mengambil Julia itu karena memang walaupun dia seorang fresh graduate, tapi dia punya komunikasi yang bagus dan dia mampu memecahkan masalah yang ada di kampusnya. Dan pastinya dia juga bukan mahasiswa yang lulus di kampus biasa, karena dia lulus di Chicago University, salah satu kampus terbaik di US. Walaupun si Julia ini punya pengalaman kerja yang minim, namun ya berkat kemampuannya di kelas atau di universitas, di kampus, sehingga dipercaya oleh Johnny untuk menjadi karyawan di perusahaan Johnny. Sedangkan Johnny adalah seorang pemimpin yang pastinya dia banyak pengalaman, bijaksana dan mengutamakan komunikasi dalam kerjanya, dalam bisnisnya. Johnny ini meminta ke Julia untuk mengkomunikasikan segala rencananya dan strategi supaya ada kematangan dan tidak salah langkah. Karena Johnny ini punya prinsip, dia harus bisa menghandle karyawannya dengan baik, sehingga tidak akan terjadi masalah kemudian hari. Walaupun Julia ini mungkin dia bisa memecahkan masalah di universitas atau di kampus, belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah pun di dunia kerja, karena dunia kerja banyak yang bertolak belakang dengan dunia pendidikan. Walaupun si John ini punya banyak pengetahuan dan juga punya dapat pengalaman, dia masih memandang bahwa Julia ini masih perlu banyak pelajaran dari ahli yang sudah profesional dalam dunia kerja. Oke, slide selanjutnya adalah gejala, di mana yang pertama adalah miscommunication. Ya, di miskomunikasi ini mungkin bisa saya katakan miskomunikasi itu sebuah hal yang paling urgent terjadi bila ada di dalam sebuah perusahaan. Karena miskomunikasi itu ya kayak misal sepak bola itu, kalau misalnya dia harusnya dia ada di depan gawang, cuma karena mungkin ada masalah apa, akhirnya dia mundur ke belakang sehingga bolanya sudah diumpan di depan, tapi ternyata yang dituju di depan malah mundur. Ya mungkin itu yang bisa saya ambil mungkin dari sepak bola. Ya seperti aja kalau misalnya miskomunikasi di kantor itu adalah ketika harusnya si Julia ini dia mengkomunikasikan segala rencananya, segala
ya mungkin rencana kerjanya itu kepada Joni, sehingga Joni ini bisa memantau dan bisa mungkin memberikan saran kepada Julia tentang apa yang harus Julia ambil atau Julia jalankan. Yang kedua adalah rasa percaya diri yang terlalu tinggi karena merasa sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang mumpuni. Oke, untuk teman-teman, menurut saya di sini ya memang yang dirasakan oleh Julia itu memang ya mungkin benar, ada benarnya juga, karena ketika dia sudah punya prestasi di kampus, apalagi dia juga banyak mendapatkan sanjungan dari profesor di universitas terkemuka juga, mungkin dia merasa memang apa yang sebenarnya dia dapat di kampus itu bisa dimasukkan ke dalam lininya pekerjaan. Tapi sebenarnya hal ini sangat bertolak belakang dalam dunia kerja, karena ada beberapa kasus di mana apa yang kita pelajari di kampus itu belum tentu kita bisa terapkan di perusahaan, karena ketika di kampus itu kita terfokus pada teori dari misalnya teori dari sini gitu. Sedangkan ketika di perusahaan itu lebih kompleks dan teori itu kadang bertabrakan dengan kondisi dan juga perusahaan yang adalah sebenarnya perusahaan yang masuk dalam bidang tersebut. Yang ketiga adalah emosional yang tinggi. Ya, mungkin pemuda yang usianya 20 tahun sampai ya 35-40 lah, memang emosionalnya tinggi karena yang dia kerja adalah bagaimana dia bisa menggradekan karirnya. Jadi growthkan karirnya lebih tinggi gitu. Jadi mereka pikirkan bukan bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, tapi dia berpikir ketika saya sudah bisa melakukannya, jadi saya nggak mau misalnya tanya sama orang yang lebih berpengalaman, lebih mumpuni dalam bidangnya, sehingga ya pasti gejolak di emosi kita itu akan beda. Sama juga dengan, menurut saya sendiri juga sama juga ketika di masa-masa saya emosionalnya masih tinggi, terutama tentang pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu harus menimbang dan menimang tentang kondisi yang didapatkan oleh misalnya oleh karyawan, oleh kalau mungkin di marketing salesman atau sales girl itu perlu. Yang ketiga adalah tidak adanya penyelesaian yang baik. Ya, karena memang dari kasus yang diberikan oleh Putri ini ketika Jody ini memberikan sebuah mungkin kritikan atau memberikan saran, lebih spesifiknya saran kepada Jenny tentang masalah sikapnya yang mungkin emosionalnya terlalu tinggi, dia mengambil menarik sebuah masalah begitu cepat tanpa memperhitungkan kedepannya seperti apa, mungkin akan ini salah satu hal yang harus diperbaiki oleh Jenny sih sebenarnya. Dan Jenny pun juga tidak menerimanya itu dengan baik, bahkan dia sampai marah kepada Johnny sebagai seorang atasannya karena mungkin kamu terlalu ikut campur tentang kerjaan saya gitu, dan itu yang membuat tidak adanya penyelesaian masalah yang baik di dalam kasus ini. Selanjutnya, akar permasalahan dari kasus tersebut. Yang pertama, Julia merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang selalu benar dalam mengerjakan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan tanpa merenungkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, Julia merasa bahwa dirinya dibutuhkan dalam posisinya dan memiliki ambisi yang terlalu tinggi tanpa berkomunikasi dengan baik dengan Joan sang pemimpinnya. Yang ketiga, Julia belum mempunyai pengalaman kerja yang banyak dan matang atau jam terbang masih sangat minim pada posisinya yang sekarang. Yang keempat,
Joanna tidak dapat mengkomunikasikan maksud dan kritikannya dengan baik kepada Julia. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan di slide 5 yaitu tentang analisis masalah. Di sini kita akan melihat bahwa seorang Julia ini adalah seorang yang mempunyai jiwa muda. Ya, karakter dari Julia ini mempunyai semangat yang sangat tinggi, optimis, dan selalu ingin memberikan yang terbaik dalam setiap apa yang ia lakukan. Di sini Julia tidak sadar bahwa semangatnya ini membuat ia menjadi terlalu berambisi. Julia memang dari seorang lulusan yang cerdas di universitas ternama di Chicago. Namun di sini John melihat bahwa Julia ini mempunyai kekurangan, yaitu komunikasi. Di setiap pekerjaan yang ia lakukan dalam waktu 2 bulan, Julia ini mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan kerja atau bawahannya, bahkan dari bosnya, yaitu John. Di sini ketika John melihat Julia, John melihat gambaran dirinya waktu ia masih muda, yaitu ia seperti Julia, seorang yang sangat beroptimis dan mempunyai rasa untuk selalu mengembangkan setiap ide dan mengambil keputusan dengan cepat, namun tanpa memikirkan dampak negatif dari setiap keputusan yang diambil maupun dampak positif dari setiap keputusan yang diambil. Di sini suatu ketika Julia ini diminta oleh bosnya, yaitu John. Waktu itu John sangat mengapresiasi kinerjanya, namun John ingin Julia ini mengkomunikasikan setiap apa yang ia ambil atau setiap keputusan yang ia putuskan untuk dibicarakan kepada pimpinannya atau kepada bosnya. Julia di sini merasa bahwa ia tidak perlu menjelaskan atau ia tidak perlu ketika ia akan mengambil keputusan, ia tidak perlu mengkomunikasikan setiap keputusannya ini kepada pimpinan atau bosnya. Padahal kita tahu bahwa dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini yang namanya komunikasi itu penting. Tanpa adanya komunikasi, kita akan bisa menjadi salah paham. Tanpa adanya komunikasi, kita tidak akan bisa mencapai suatu tujuan. Bahkan tujuan suatu organisasi ini bisa sangat gagal, visi dan misinya bisa sangat gagal hanya karena masalah komunikasi. Masalah yang sedikit, mungkin terlihat sedikit atau sepele, namun ini sangat berbahaya. Dari sinilah John bisa berkata untuk Julia ini, meminta kepada Julia untuk Julia ini dapat mengkomunikasikan setiap keputusan yang akan ia ambil. Karena setiap keputusan yang akan diambil Julia ini akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada perusahaan yang ia miliki. Tetapi Julia ini merasa bahwa apa yang ia lakukan sekarang sampai saat ini itu tidak bisa dihargai oleh John. Padahal maksud John hanyalah untuk meminta Julia ini mengkomunikasikan setiap apa yang akan ia ambil ini kepada pimpinannya. Suatu ketika Julia mengerjakan presentasi slide untuk donor utama dan menyiapkan laporan tentang kemajuan klien organisasi. John sangat menghargai, namun John meminta Julia untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Karena di sini kalau kita melihat, maksud dari John ini adalah agar Julia ini bisa merenungkan, agar Julia ini bisa belajar dari kesalahan yang ia lakukan. Di sini kalau kita melihat, ketika Julia marah ini berarti Julia ini sedang tidak menyadari setiap kesalahannya. Kalau saja Julia ini mau mendengarkan,
saya kira bahwa Julia ini akan tahu letak kesalahannya. Jadi di sini John bermaksud untuk agar Julia ini dapat belajar dari kesalahannya. Oleh karena itulah John meminta Julia untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Tetapi Julia merasa bahwa setiap pekerjaan, pengetahuan, tenaga, waktu, semuanya yang ia curahkan, ia tidak dihargai oleh bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi berikutnya tentang solusi. Di sini ada beberapa macam solusi. Saya hanya akan menjelaskan dari sedikit bagian saja yang poin pentingnya, yaitu yang pertama di sini ada komunikasi yang harus diperbaiki ya. Yang dimaksud komunikasi yang diperbaiki di sini adalah hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak, antara atasan dan bawahan, agar supaya tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Berikutnya yang nomor 2, pemberian surat peringatan. Yang dimaksud pemberian surat peringatan di sini adalah bisa merujuk dengan memberikan SP1, SP2 ataupun SP3 sekalipun jika seseorang itu telah melanggar aturan yang telah dibuat di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kejadian ini memberikan pengalaman bahwa seseorang yang pandai dalam teori belum tentu pandai di dalam dunia praktisi. Jadi tidak langsung memberikan jabatan yang tinggi di dalam sebuah perusahaan oleh orang tersebut. Kemudian yang keempat adanya SOP. Yang kelima, memperjelas job desk antara perusahaan dan juga karyawan. Yang keenam, memberikan coaching dan training pada semua karyawan antara 1 bulan sekali ataupun beberapa bulan sekali, agar kinerja karyawan itu bisa optimal dan memberikan profit yang baik di sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya diadakan forum diskusi di antara semua belah pihak tanpa mengecualikan siapapun. Yang kemudian yang terakhir adanya keterbukaan yang baik dan memberikan feedback yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Melanjutkan presentasinya untuk yang menentukan solusi, prioritas, dan alternatif solusi. Jadi nanti ada 3, yaitu pemberian SOP yang jelas, perbaikan komunikasi, dan coaching dan training. Pemberian SOP yang jelas, teman-teman pastinya tahu dong SOP itu apa. Nah, SOP itu kan suatu kumpulan peraturan, pedoman, atau mungkin acuan juga yang dibuat oleh suatu perusahaan atau suatu instansi. SOP dibuat supaya karyawan atau pimpinan atau bahkan semuanya yang ada di perusahaan tersebut memahami arah tujuan perusahaan itu mau kemana. Kenapa SOP harus jelas? Karena SOP yang terkoordinasi dengan baik itu menghasilkan sesuatu yang baik juga. Kenapa harus jelas? Supaya tidak ada yang melakukan kesalahan terhadap peraturan, dan juga karyawan lebih memperhatikan apa yang akan atau telah ia lakukan selama ini, supaya tidak melenceng, supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal kayak gitu. Terus perbaikan komunikasi. Kalau untuk perbaikan komunikasi ini kan terkadang seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi atau yang memiliki kemampuan pengetahuan lah yang tinggi,
itu dia belum tentu juga sebanding dengan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan pertemanan dan memperdalam hubungan seseorang. Sebaliknya, apabila berkomunikasinya dia kurang, terus mungkin kurang baik juga, itu bisa menyebabkan konflik. Perbaikan komunikasi dengan menghindari komunikasi yang berlebihan atau berkesan menghakimi. Tidak terang-terangan menolak, kalaupun misal ada suatu hal yang kurang setuju, kurang berkenan, atau bahkan tidak setuju sama sekali, setidaknya kita menyisihkan pertimbangan dulu dan menahan diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Terus berikutnya, coaching sama training. Coaching adalah melatih, mengajar, menginstruksikan, memberikan saran kepada anggota tim untuk mencapai tujuan tertentu. Training juga proses pelatihan yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk membentuk kemampuan dalam meraih tujuan tertentu. Jadi ada 3 solusi tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengukur dampak. Di sini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang bisa diambil. Yang pertama, dampak positif. Untuk Julia dapat belajar dari pengalaman yang dimiliki John sebagai atasannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sisi emosional dan memiliki pemikiran jangka panjang yang matang. Untuk perusahaan akan mencapai keberhasilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan mereka dan dalam melahirkan generasi milenial yang berkualitas dalam etos kerja karena mempunyai banyak relasi dalam kaum mereka. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Untuk Julia menjadi salah paham dan sakit hati lalu memutuskan untuk keluar dari perusahaan karena dirasa tidak menghargai prestasi dan kinerja yang telah diberikan. Dan untuk perusahaan akan kehilangan seseorang karyawan yang mempunyai potensi besar untuk mampu mengembangkan perusahaan tersebut. Lalu kita masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah keyakinan dan nilai apa yang mengakar Joan dan Julian pada konsep diri mereka. Yang pertama adalah Joan mempunyai perhitungan yang matang sebelum mengambil sebuah keputusan atau mengambil keputusan perusahaan. Itu ada nilai yang dia pegang. Lalu sebuah kesuksesan perusahaan yang tercapai dihasilkan dari kerjasama dan komunikasi yang baik. Itu adalah keyakinan yang dia miliki. Lalu untuk Julia, yaitu mempunyai banyak ambisi dan inovasi tanpa memikirkan dampak jangka panjang, itu nilai yang dia punya. Dan kemudian percaya bahwa kesuksesan tercapai dapat dihasilkan dari satu pemikiran tanpa pengalaman yang matang dan hanya berdasarkan dari ilmu yang dia punya, itu keyakinan yang dia miliki. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah saran apa yang Anda miliki untuk Joan dan Julia saat bekerja dengan seseorang dari generasi lain. Yang pertama, saran untuk Joan yaitu mau menerima saran dari Julia ataupun saran dari stakeholder yang lain untuk kemajuan perusahaan, kemudian membangun komunikasi yang lebih baik dan relevan, dan yang ketiga memberikan pengarahan beserta solusi yang tepat dan detail. Kemudian saran untuk Julia yaitu lebih berbesar hati untuk menerima saran dan arahan, karena mau bagaimanapun Julia adalah seorang fresh graduate yang minim pengalaman kerja, jadi dia harus bisa untuk menerima saran dan masukan dari senior-senior di mana dia bekerja. Lalu lebih mau mendengarkan orang yang berpengalaman dan mengubah mindset, aku tahu segalanya, menjadi aku tidak tahu apapun dan masih perlu banyak belajar. Karena orang yang merasa sudah tahu segalanya, dia akan berhenti belajar. Tapi orang yang merasa tidak tahu apapun, dia akan selalu belajar tanpa mengenal kata berhenti dalam belajar. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana Anda menyarankan agar Joan dan Julia menggunakan prinsip kecerdasan budaya untuk menyelesaikan situasi antar budaya ini. Kami menyarankan agar Joan dan Julia menggunakan prinsip kecerdasan behavioral untuk menjadi budaya kerja mereka, khususnya dalam hal berkomunikasi. Kecerdasan budaya behavioral merupakan kemampuan individu dalam menunjukkan perilaku-perilaku verbal dan nonverbal yang sesuai saat berinteraksi dengan individu lain dari budaya yang berbeda. Dikutip dari Son Ang dan Lin Dine dari Opsit, yang kemudian kecerdasan behavioral merupakan faktor penentu dalam suatu hubungan interpersonal, yang dalam kasus ini Joan dan Julia belum memiliki hubungan interpersonal yang baik.
Keduanya saling tidak mengetahui maksud dan pendapat yang disampaikan karena tidak dapat menangkap dengan jelas arti pembicaraan yang dilontarkan dan berujung kepada kesalahpahaman. Dalam penyelesaian suatu hal yang berhubungan dengan komunikasi dan menghindari adanya kesalahpahaman, maka hubungan interpersonal sangat menentukan bagaimana satu pihak dan pihak lainnya dapat mengerti arti sesungguhnya dari sebuah pembicaraan, terlebih bila kedua belah pihak memiliki latar belakang kecerdasan budaya yang berbeda. Untuk menyatukannya, maka prinsip kecerdasan behavioral dinilai tepat dalam menyelesaikan situasi antar budaya ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jika Anda seorang pemimpin, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama adalah controlling atau perlatihan untuk menjaga emosional yang lebih matang. Yang kedua akan melihat visi dan misi terlebih dahulu, menerima setiap kritikan dan saran, lalu mempertimbangkan setiap dampak yang ada dan ambil keputusan berdasarkan pertimbangan bersama. Jadi bukan hanya pertimbangan secara sepihak, namun pertimbangan yang sudah dibicarakan dalam meeting maupun forum diskusi. Kemudian memperbaiki komunikasi antara atasan dan bawahan dan melakukan perubahan dalam sistem perekrutan dengan cara melakukan training, terutama training dalam antar karyawan atau hubungan dengan atasan. Lalu lebih menjadi pimpinan yang lebih tegas dan memberikan solusi atau keputusan, bukan hanya pembicaraan yang bias, namun juga pembicaraan yang di situ detail dan solutif sehingga seseorang yang bersangkutan mampu mengerti dan tidak salah paham dengan maksud yang dilontarkan oleh pemimpin tersebut. Kemudian, pimpinan harus menjaga keseimbangan untuk menentukan keputusan jangka pendek dan jangka panjang dalam menjalankan perusahaan. Karena setiap keputusan yang diambil itu pasti juga akan berdampak bagi perusahaan maupun stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian, lebih tegas dan lebih bisa membangun komunikasi yang lebih baik serta saling terbuka dan mau menerima kritik dan saran yang membangun. Lalu yang terakhir, menjadi pemimpin yang lebih friendly terhadap karyawan dengan catatan karyawan tersebut tidak melunjak. Jadi sebenarnya lebih berfokus kepada coaching, training, dan juga cara berkomunikasi yang baik supaya satu dengan yang lainnya bisa mendapatkan feedback yang baik dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan tidak adanya kesalahpahaman atau misunderstanding. Kesimpulan yang saya dapat dari kasus kepemimpinan ini yaitu kurangnya komunikasi antara Julia dan Joan. Di sisi lain, Julia itu memang pekerja yang sangat cerdas. Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan mengambil keputusannya sendiri. Tapi itu sangat riskan ya, sangat riskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan ia hadapi di kemudian hari. Di sisi lain, Joan sendiri menginginkan Julia mengkomunikasikan pekerjaannya ke Joan agar strategi yang dia lakukan itu lebih matang, lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan di sisi buruknya lagi, Joan itu pimpinan yang memang kurang tegas. Dia seharusnya bisa mengambil keputusan atau tindakan agar Julia itu tidak. Ya, terima kasih teman-temanku semua. Tadi sudah dipaparkan ya, mulai dari awal sampai akhir hasil diskusi kami ini. Apabila mungkin dari teman-temanku di sini semua ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Dan saya selaku sebagai MC dari kelompok ini, saya mohon maaf apabila dari tim kami mungkin ada kesalahan dalam tutur kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Putri sebagai dosen materi kepemimpinan ini yang selama ini sudah membimbing kami, sudah memberikan materi, sudah memberikan ilmu kepada kami. Semoga nanti ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain